Selamat sore warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucap salam dulu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Ya, bertemu kembali bersama saya Arya Anarko dan sahabat saya Gusdir ya. Dalam segmen Selamat Sore Medan. Tadi mohon maaf tidak kompak ya. Karena masing-masing kita lagi memantau perkembangan terbaru terkait berita-berita yang bakal kita bacakan ini kan. Termasuk berita yang pertama yang akan kita bacakan ini kasus penikaman dan perampokan. Kayaknya percobaan pembunuhan bisa ya? Bisa, karena kan? Sempat mau ditabraknya kan korbannya itu. Iya, ini seorang perempuan muda bernama Indah Khairani, warga Jalan Sekatagang Pelamboyan. Ini dihujani tikaman sebanyak 10 liang. 10 liang oleh Muhammad Paris. Muhammad Paris. Ya, sebut saja Muhammad Paris. Itu bukan ya, jadi saja. Muhammad Paris ini kabarnya adalah temannya. Iya, temannya sendiri. Brengsek juga si Paris ini. Paris ini. Tapi bukan Paris IT kan? Bukan ya. Jadi malam itu menurut keterangan korban, malam itu dia berjalan-jalan bersama pelaku yang bernama Muhammad Paris tadi, keliling-keliling kota Medan. Keliling. Oh, ini pacaran apa gimana ya? Gak tahu, katanya tidak. Tidak. Mungkin lagi PDKT atau lagi apa tidak tahu. Baru 3 kali jumpa ya. Mereka adalah kawan lama. Kawan lamu ya, kayak rumah makan ya. Rumah makan ya. Kawan lamu. Sama ini juga ya. Siako, kawan lamu. Iya, kawan lama sudah lama tidak bertemu. Katanya kawan SMA kalau tidak salah ya. SMA atau kuliah gitu ya. Sudah lama tidak bertemu. Dan beberapa bulan ini baru 3 kali ketemu gitu ya, mulai intens lah ya, kembali dan bertemu. Sebelumnya sudah 2 kali berjalan bareng dan ini yang ketiga. 3 kali ya. Dan ketiga kalinya korban dirampok gitu ya. Dirampok. Waduh, brengsek juga si Paris ini ya. Tapi jalan-jalannya lama ini. Lama. Dari jam 10 malam sampai pukul menjelang dini hari. Iya, memang mungkin sengaja kan dibuat si Paris ini agar aksinya juga nggak nggak terlacak oleh polisi maupun masyarakat gitu ya. Ini bahaya Paris ini. Ini ada videonya nggak ini? Videonya tidak ada. Oh, video tidak ada ya. Tapi kita coba. Oh, betul. Tadi karena kita informasikan bahwasannya reporter kita sudah sempat berupaya untuk menemui korban di rumah sakit Putri Hijau Medan. Tapi pihak rumah sakit katanya menyebutkan bahwasannya korban ini positif COVID. Katanya, waduh, ini gimana ini kok bisa tiba-tiba jadi COVID? Iya. Atau kita hubungi aja langsung reporter kita ya? Alfian Syah. Halo Pian. Halo Bang Agus, Bang Arai. Ya, selamat sore Pian. Sore Bang. Silakan dilaporkan. Kabarnya kami juga mendapat informasi pelaku penikaman si Paris ini sudah diamankan, seperti apa Pian? Ya, baik Bang Arai, Bang Agus dan juga para tribuners di rumah. Barusan saya mendapatkan informasi dari korbannya bahwasanya pelaku sudah diamankan oleh pihak polisian. Pelaku ditangkap di Belawan informasinya Bang. Namun ketika kita konfirmasi ke Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Muhammad Firdaus, ia belum memastikan apakah pelaku ini benar dari tangkap atau belum. Dia hanya memberitahu bahwasanya nanti saya informasikan, begitu Bang, konfirmasi dia. Berarti sudah benar diamankan ya? Ya, menurut dari pengakuan korban, kata korban dia mendapatkan informasi tersebut dari seorang rekannya. Dari rekannya ya. Ini Faris ini warga mana ya? Ya Bang, menurut keterangan dari korban sendiri, korban pun tidak mengetahui pasti Bang rumah si Paris ini di mana. Satu sisi dia menyebutkan dia orang Marelan, satu sisi lagi dia mengatakan orang Johor Bang. Oh, Johor. Kadang di Marelan, kadang di Johor. Johor ya, kayak apa ya, Ninja Hattori juga ini ya, berpindah-pindah tempat ya. Iya. Tapi artinya sudah diamankan ya. Barang buktinya apa saja ya? Mobil ya? Ya, diamankan atau tidaknya Bang? Kita masih mendapatkan informasi dari korban ya Bang, karena pihak polisian sampai saat ini belum
belum membenarkan apakah memang sudah diamankan atau belum bang pelaku ini bang. Baik. Tadi kronologisnya itu bagaimana kira-kira Vian? Katanya sempat terjadi tanya jawab di dalam aksi, mobil menanyakan bahwa ini mobilmu ada GPS-nya atau enggak ini gitu. Kemudian apa lagi tadi Mas. Itu berapa bagaimana gram, gitu. Pian? Apa dari sini kayaknya bisa digambarkan bahwa si Muhammad Paris ini memang sudah berencana punya niat ya? Iya, merampok. Iya, bagaimana Pian? Bang. Ya, baik Bang. Menurut tadi keterangan korban yang sempat kita wawancara, katanya awalnya dia bertemu dengan pelaku ini di Pajus. Setelah dari Pajus, mereka pergi berjalan-jalan dan singgah ke tempat makan di seputaran Jalan Bambu. Setelah dari Jalan Bambu, keduanya ini bergerak menuju Marelan, Bang. Katanya sedang berjalan-jalan, begitu Bang. Di tengah perjalanan pelaku ini sempat menanyakan mobil korban ini memakai GPS atau tidak. Lalu korban mengatakan tidak memakai GPS karena dia pun katanya belum memiliki suami dan tidak ada yang mencurigai dia. Makanya jawaban dia kenapa harus ada GPS, begitu. Korban saat itu tidak curiga Bang dengan pelaku ini. Kemudian setelah pertanyaan tersebut, kebetulan memang korban ini memakai cincin emas Bang. Pelaku ini menanyakan bahwasanya apakah emas itu asli apa bukan. Jawaban Puki. Apa ini ya? Jawaban korban emas itu asli. Dia juga nanya harga seputaran harga emas. Lalu mungkin udah di total ada sekitar 11 jutaan yang dipakai oleh korban ini. Mungkin dari situ dugaannya dia tergiur sama harta benda milik korban ini, Bang. Kayaknya pelakunya gelap kali ya kayaknya. Sampai nanya berapa ini harganya. Tapi dia sudah menyiapkan pisau itu berarti kan, Pian? Ya, Bang, menurut keterangan dari korban ini, tiba dia di depan sekolah Dharma Wangsa ini mobilnya berhenti. Lalu pelaku ini mengatakan dia mau mengambil tisu di tasnya yang diletaknya di bangku belakang, Bang. Kemudian berhentilah mobil ini. Setelah itu dia rupanya dia mengambil pisau dan langsung menikam perut korban. Korban yang terkejut langsung mencoba melakukan perlawanan dan pelaku ini juga menusuk kembali korban ini, Bang, sehingga dia berusaha membuka pintu depan dan berusaha keluar. Dia saat itu katanya menyelamatkan tasnya, Bang. Tiba dia keluar, korban ini sempat menjerit-jerit, Bang, karena kondisi memang jalan sepi. Ya. Lalu ada sebuah mobil juga, Bang, di belakang yang kebetulan memang berada di belakang orang ini. Dia minta tolong dengan mobil tersebut, namun pada saat itu mobil itu belum berani menolong, Bang. Sudah berdarah-darah, mungkin ketakutan dari pelaku ini. Pelaku ini malah menyuruh korban ini naik ke mobil lagi, Bang, dan meminta maaf. Ya. Dia bilang mohon maaf lah Indah, katanya. Naik lagi ke minta mobil. Maaf lebaran lah nanti. Ya. Udah nusuk orang kok minta maaf gitu ya. Kurang ajar ya. Iya, mungkin paniknya Bang waktu saat itu, Bang. Lalu korban tetap nggak mau naik dan tetap berusaha berteriak-teriak. Ya iyalah nggak mau naik, masa mau naik udah ditikam ya kan. Lalu, Bang, setelah itu korban ini sempat mau ditabrak sama mobilnya sendiri tuh, Bang, yang dikemudikan oleh pelaku, Bang, karena dia tidak mau naik, mau ditabrakkannya, rupanya masih ngelak korban ini, Bang. Habis itu udahlah langsung dibawa lari mobilnya, Bang. Dia saat itu ditolong oleh mobil yang berada di belakang dia itu, langsung dibawa dia ke rumah sakit. Ya, itu teringatnya tikamannya itu kan 10 ya kan, Pian ya? Iya, Bang. Apakah kira-kira tikamannya itu dalam atau enggak itu? Karena berdasarkan laporan kawan-kawan kita di lapangan, itu korban masih bisa berkomunikasi. Ngobrol ya,
Iya Bang, tadi sempat kita telepon juga. Saat itu pun kita nggak tahu bahwasanya yang kita telepon itu adalah korban karena ngomongnya memang lancar kali Bang. Menurut keterangan dia mendapatkan tusukan di leher kiri kanan ini Bang. Habis itu di bagian perut dan sisanya di bagian kaki Bang. Ini foto di apa terpaksa kita blur ya kita blur karena memang sedikit berdarah gitu ya. Kita khawatir nanti ada yang menegur gitu. Iya. Pasti apa? Kayaknya memang kondisi dia tuh memang sadisme. Sehat Bang. Karena pengakuan dia juga lagi diisolasi sekarang Bang. Nah, ini juga jadi pertanyaan Pian. Informasinya korban ini terpapar COVID-19. Ya, apakah dia memang sebelumnya sudah sakit atau bagaimana? Atau disakitkan? Atau disakitkan, kira-kira? Ya, awal mulanya tadi Bang, kami kan ke rumah korban ini Bang. Sampai ke rumah korban, ternyata di rumah korban cuma ada adiknya yang tidak bisa memberikan keterangan, lalu adiknya ini memberikan kontak yang bisa dihubungi. Setelah itu kami mendatangi lah Bang, ini rumah sakit Putri Hijau Bang, berencana ingin mewawancarai langsung korban ini. Tiba di sana kami hubungin, dia mengaku bahwasanya dia sedang diisolasi karena positif virus Bang, kata virus COVID-19. Bukan virus karena cinta, waktu ya? waktu masuk ke rumah sakit Bang, katanya dia langsung dilakukan pengecekan dulu swab. Ternyata dia positif Bang. Bisa ya? Dan saat ini dia katanya sedang diisolasi. Begitulah Bang. Namun untuk terkait dia positif atau tidak, kita masih berusaha menghubungi pihak rumah sakit Bang terkait apakah memang benar dia positif atau tidak. Iya. Termasuk juga apakah nanti didetailkan ya Vian, ini apabila memang dia terpapar COVID, ini COVID-nya jenis apa? Jangan-jangan Omikron. Ya, sekalian juga nanti mungkin bisa kita konfirmasi ke pihak Satgas COVID-19 Sumatera Utara ya. Baik Bang. Ya, terima kasih Pian atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Baik Bang Arai, Bang Agus. Ya, memang agak apa ya, kita juga takajui tadi ya. Takajui, tiba-tiba loh kok jadi COVID? Positif gitu ya. Bukan karena ada apa ya sesuatu enggak ya? Iya, mungkin itu kan kita kalau habis luka-luka gitu kan, itu kan pasti akan demam ya. Demam. Pasti ya. Iya. Ya kan, luka-luka, apalagi kena tikam ya. Tikam, iyalah. Susah bangkit itu. Bapak waktu kena tikam panas juga kan? Panas ya. Kita agak lemas memang. Lemas, demam. Hilang semangat lah, hilang semangat. Iya, demam kan? Iya, demam lah. Iya, ketika demam dicolok gitu mungkin panas. Gitu. Oh gitu ya, positif. Oh gitu, mungkin itu ya. Mungkin ya. Oh iya, betul. Mungkin karena kondisi badannya lemah gitu ya, terus dan suhu tubuhnya meningkat, ya udah diisolasi dulu. Gitu. Barangkali mungkin bukan positif. Belum tapi, mungkin. Gejala gitu ya. Iya, karena demam gitulah. Oh, ya, orang kena tikamnya pasti demam ya. Makanya kalau tiba-tiba positif kan ya bingung juga kita ya. Iya. Makanya harus betul-betul dipertanyakan itu kepada pihak rumah sakitnya. Karena kalau dia si korban loh ini. Iya. Apa? Jangan hubungi kami. Ya, maksudnya kalau yang bersangkutan tadi memang benar positif COVID, berarti harus di tracking dong. Ya kan? Keluarganya di tracking, termasuk si pelaku jahanam tadi. Iya. Harus di tracking juga dia. Betul. Harus di tracking memang. Iya, karena kan positif kan gitu. Iya, dia sudah bersama dengan korban selama berapa jam? Dari pukul 10 dari pukul 10 sampai pukul 3 setengah 3 Pak. Setengah 3 dini hari itu kan sudah di dalam satu mobil ya kan, berada di jarak yang rapat, dekat dan intens gitu intens, mungkin sangat dekat, kita tidak tahu ya kan. Ya tentu dia harus di tracking, harus diperiksa. Dan kasusnya juga lanjut. Iya. Ya Bang, baik Bang, langsung kita lanjut ke berita kedua. Berita kedua ini dari Medan, ada kasus saling lapor. Oh, saling lapor ya. Kasusnya apa ini? Kasus Menyangkut
Masalah penganiayaan ya. Penganiayaan dan kemudian dugaan pencurian. Melebar ke dugaan pencurian. Jadi yang dianiaya ini korbannya inisial F, 15 tahun. Dia ini F ini pekerja kosmetik gitu ya? Apa ya, di satu kurir ya, di satu toko ya, toko kosmetik. Nah, dan dia dia mengaku dianiaya dan disekap. Disekap ya. Iya. Nah, kemudian si pihak yang dituding itu balik melaporkan dengan kasus pencurian gitu ya. Oh gitu. Ini artinya saling lapor lah ya. Yang satu merasa diculik ya kan, disekap dan dianiaya. Kemudian yang satu lagi merasa dia mencuri gitu, makanya dia dianiaya gitu ya. Fitnah juga katanya. Ini tidak seperti itu kabarnya. Seperti itu ya. Siapa yang benar? Saya nggak ada mukuli, saya cuma nyekap aja. Gitu enggak ya? Saya cuma nyuruh. Kita lihat dulu videonya. Ya. Saya punya kos-kosan. Nah, Kak, mungkin bisa diceritakan sedikit untuk proses pengenalan dengan si anak ini itu mulai sejak kapan, dalam rangka apa? Kami satu kampung di Jalan Esparmen Gang Sao. Saya kenal dia itu dari kecil-kecil. Makanya kemarin kan tadinya dia itu nggak bantu-bantu saya, temen dia yang bantu-bantu saya. Karena dia sering mencuri uang temennya itu merasa nggak mau pakai dia lagi. Dia itu tadinya cuman kayak ikut-ikut temennya ini aja gitu, ikut-ikut naik kereta, ikut entah kemana-mana. Tiba-tiba uang temennya ini sering dicuri, jadi temennya itu nggak mau pakai dia lagi. Dia tadinya cuma bantu-bantu aja sama saya, dan dia fitnah bahwasanya kawannya itu suka mencuri gini gitu, padahal dia yang curi uang saya itu gitu. Itu sejak tahun berapa? Duplikatkan kunci kamar saya. Itu sejak tahun berapa, Pak? 6 bulan ke depan ini aja dia kerja sama saya. Baru 6 bulan terakhir ya? Kurir ngantar kosmetik dia. Kosmetik dia dari mana? Dari Thailand. Biasa masarkan di mana kosmetiknya itu? Di online Facebook. Informasinya pelaku pernah ditangkap? Enggak, bukan ditangkap karena ada yang ngelapor gitu. Bedak dia belum dipom, jadi polisi datang grebek, kabur dia ke hotel Emerald Garden. Jadi ini kosmetiknya nggak ada izin lah ya? Nggak ada. Nggak ada. Terus motor ayah ini barang kosmetiknya dari mana? Dari Thailand. Dari Thailand ya? Motor ayah itu jadi dibawa deh? Sama dia masih, sama handphone itu saya. Itu sepeda motor apa tuh? Supra Fit. Supra Fit. Handphone kamu handphone apa nih, Bo ya? Oppo Reno 4. Jadi dua barang milik kamu tuh jadikan jaminan sama dia? Iya. Sampai sekarang? Iya. Selain kamu ada berapa pekerja di sana? Cuma saya sendiri, kemarin tuh udah banyak yang keluar. Terkait dengan penerapan pasal, tentu penyidik yang memiliki kewenangan itu. Jadi mereka menerapkan pertama atas dasar laporan polisinya, kemudian atas dasar hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan terhadap terduga tersangka. Tidak menutup kemungkinan pasal yang dikenakan pun juga bisa pasal berlapis atau subsidi pasal yang lainnya. Nah, itu cuplikan singkatnya ya, Bang. Kayaknya ini apa ya? Rani Mukherjee kayaknya. Sepertinya. Dari sama Aishwarya Rai. Iya. Tapi kalau menilik dari keterangan si F tadi kayaknya perlu juga memang diusut soal mengenai kosmetik dari Thailand ini kan. Ini menarik juga sih menurut saya. Iya kan? Jadi melebar ya kemana-mana. Iya. Dari mulai awalnya yang berdasarkan laporan mereka ya, ada pencurian, kemudian penganiayaan, fitnah gitu ya. Ternyata melewat sampai akhirnya kosmetik gitu ya dari Thailand. Wah, ini bahaya. Nggak ada balai pomnya, apalagi dibilang balai pomnya. Iya, kemarin pernah digrebek polisi, dia lari katanya. Oh, gitu ya. Yang grebek siapa ini? Nanti jangan-jangan udah dicair. Iya kan? Nah, wah ini perlu ditanya nanti kosmetiknya. Iya, justru itu yang menarik sekarang. Iya, kan bisa masuk dari Thailand. Karena banyak kan akhir-akhir ini impor kosmetik yang apa ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Ya kan?
Dia mengandung ini, mengandung itu, mengandung merkuri, tantang mengandung tawas. Iya. Ini jadi melebar ya. Waduh, ini kita terhubung dengan reporter kita. Ada Go Class. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bang Agus. Waduh, ini kayaknya antara pelapor dan terlapor ini punya hubungan sepertinya ya. Apakah mereka ini bertetangga atau seperti apa, Goklas? Ya, tadi dari keterangan Bella menjelaskan bahwa awalnya orang ini sudah kenal, bahkan si Bella ini sudah kenal dengan si F itu sejak kecil. Bella ini yang mana? Yang baju kuning kah atau yang baju merah? BS Bella itu adalah BS, artinya orang yang dilaporkan oleh si F yang tengah. Ya maksudnya di dalam video itu orangnya yang mana? Yang di tengah, Bang. Kuning ya? Oh, yang di tengah. Tadi Arai nanya itu Rani Mukherjee atau Aishwarya Rai. Jadi si Bella ini sudah kenal si F itu sejak kecil bahkan, dan mereka satu kampung, sama-sama tinggal di Jalan Suparman. Esparman. Oh, dekat Kampung Sundrel lah ya. Iya. Oke. Ya. Kemudian? Nah, tadi sebenarnya kan awalnya itu si F itu memberikan keterangan bahwa dia itu bekerja sama Bella itu sudah 4 bulan lamanya. Dan di dalam 4 bulan itu dia bekerja untuk mencukupi kehidupan keluarganya yang memang kurang mampu sebagai seorang kurir kosmetik. Nah, di dalam kerja tersebut dia sering dituduh mencuri uang sampai sekitar 40 juta, hingga pada akhirnya dia dibawa oleh si Bella ini ke Emerald Garden dan dilakukan penganiayaan di sana, kemudian berlanjut sampai ke indekos yang dimiliki oleh si Bella ini di daerah Jalan Suparman itu, juga disayat katanya pakai pisau cutter dan juga dipukul pakai asbak rokok seperti itu. Nah, kesal atas kondisi demikian, apalagi handphone dan sepeda motornya juga ditahan sama si Bella, ia pun melapor ke Polrestabes Medan tanggal 25 November seperti itu, Bang Are dan Bang Agus. Nah, sementara versi dari si Bella sendiri mengatakan bahwa dia sudah mempekerjakan si F ini itu sejak 6 bulan yang lalu seperti itu, dan memang dia sudah seringkali mengalami kecurian seperti itu. Nah, sampai ada sekitar 100-an juta yang dialami kerugian yang dimilikinya. Makanya dia sampai melapor juga ke Polrestabes Medan terkait dugaan pencurian yang dilakukan oleh F. Nah, dikatakan dia kenapa pada akhirnya sepeda motor dan handphone tersebut ditahan oleh si Bella, karena kalau terkait handphone, si F pernah mengatakan bahwa dia kan sudah kedapatan pencurian nih. Nah, dan si F juga sudah mengaku bahwa dia mencuri. Jadi dia mengatakan untuk mengembalikan ataupun melunasi uang yang sudah dicurinya itu ada di handphonenya itu sekitar 20 juta hasil dari main game online seperti itu, judi online di handphonenya. Dan rupanya ketika dicek oleh si Bella, rupanya sudah berganti PIN. Nah, sepeda motornya juga ditahan si Bella dalam rangka hal itu. Dia tidak percaya dengan si F akan melunasi hutang-hutangnya tersebut. Artinya uang yang dicurinya seperti itu, Bang Are dan Bang Agus. Ini kan disebutkan bahwasannya Bella mengalami kerugian sampai puluhan juta. Si F ini dia mencuri uang secara fisik atau mencuri produk kosmetiknya? Ini seperti apa, Go? Ada nggak penjelasan lebih detail menyangkut pencurian itu? Keterangan si Bella memang dua hal tersebut. Jadi curi kosmetik juga, curi terkait dengan uang juga seperti itu. Jadi sempat katanya si F ini itu menduplikatkan kunci rumahnya si Bella, kunci kamarnya si Bella, sehingga barang-barang yang dimiliki si Bella dan uang-uangnya itu raib seperti itu. Tapi dia raibnya perlahan-lahan dia. Nanti 2 minggu sekali diambil, 2 minggu sekali. Jadi kadang-kala dia tidak sadar. Tapi pada akhirnya dia mengaku, apalagi sewaktu temannya yang baju merah itu, Bang, yang bernama Rafika, itu juga kecurian di Emerald Garden. Dan pada saat itu si F memang kedapatan, dan sempat si Rafika ini sudah mau mengecek CCTV, cuman karena si F sudah mengaku dan mengatakan akan membalikkan uangnya, ya pada akhirnya CCTV itu tidak lagi diambil dan hanya dilaporkan aja ke polisi untuk ditindak tegas seperti itu. Dan pada saat itu si Rafika ini kan juga barang-barangnya dicuri oleh F.
itu ada sekitar 2,5 juta dan juga emas beberapa gram seperti itu. Nah, kalau uangnya itu dibalikkan, tapi kalau emasnya itu tidak dibalikkan. Sempat mereka berjumpa sama si F untuk ngomong baik-baik, apakah emas itu sudah dijual habis atau gimana. Kalau memang masih belum dijual habis, kembalikanlah uang-uang sisanya seperti itu. Namun si F tidak ingin memberikan. Nah, maka dari itulah si Rafika ini juga melapor ke Polrestabes Medan. Nah, si Rafika dan si Bella ini adalah teman kerja yang sering berkomunikasi dan sama-sama mengetahui si F ini. Nah, tadi kan disebutkan bahwasanya pencurian terjadi di Emerald Garden gitu ya. Kenapa kok tidak langsung ditemukan barang bukti emasnya? Ini pencurian emasnya kapan? Atau itu terpisah dari kasus pencurian uang? Terpisah dia, Bang. Terpisah dengan kasus pencurian uangnya si Bella itu, terpisah dia. Gitu. Baik. Nah, ini Goklas, ini kan yang menjadi pertanyaan kita kan, kedua belah pihak ini saling lapor nih. Yang satu dilapor penganiayaan, yang satu melaporkan kasus pencurian. Nah, apakah yang melaporkan pencurian ini si Bella dan si siapa nama tadi? Rafika ini terkait kasus penganiayaannya sendiri bagaimana? Apakah mereka membantah itu atau tidak? Membantah total, Bang, bahkan karena mereka mengatakan berarti mereka membantah itu bahwa laporan si F tadi tidak benar gitu ya. F tidak pernah dianiaya begitu ya? Yes, iya Bang. Yes. Jadi baru pulang dari Malaysia nonton timnas. Iya. Nah, coba nak Goklas. Maksudnya halo? Si Rafika dan juga si Bella ini membeberkan bahwa pertemuan terakhir mereka, bahkan mereka juga memberikan video sebenarnya terkait pertemuan mereka terakhir dengan F, bahwa itu berada dalam kondisi yang sangat baik sekali seperti itu. Makanya mereka tidak tahu sebenarnya dugaan terkait dengan penganiayaan tersebut, siapa yang menganiaya si F itu mereka tidak tahu sama sekali. Baik. Mungkin nanti bisa juga dikembangkan soal masalah kosmetiknya ya. Bisa untuk masalah kosmetik, Bang, tadi dia juga sedikit klarifikasi bahwa dia memang benar berjualan kosmetik dari Thailand, tapi itu 2 tahun lalu sebelum pandemi. Nah, jadi pada saat itu dia bilang, meskipun saya jual kosmetik Thailand pada 2 tahun lalu, itu masih tetap masuk dari bandara sehingga menurutnya legal seperti itu. Legal dan kalau yang tidak punya izin POM, bagaimana? Nah, jadi untuk yang terakhir mungkin gini, beli sedikit, bisa itu beli sedikit, kemudian untuk pribadi. Tapi kalau dijual lagi, kalau dijual ulang nggak mungkin sedikit, Bang. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, bagaimana penjelasan dia? Dan yang terakhir mungkin terkait dengan razia yang dilakukan oleh BPOM dan juga Polda Sumut ya, sempat merazia lokasi tempatnya terkait kosmetik itu. Dia menjelaskan bahwa pada saat itu memang benar ada razia dan memang dia digeledah. Nah, pada saat itu dia pun mendatangi BPOM dan pihak BPOM mengatakan tidak ada yang ilegal pada saat itu. Itu penjelasan dia. Penjelasan dia ya, nanti coba dikonfirmasi secara langsung lah pada Balai POM kan gitu kan, sama Polda juga. Iya. Ya mungkin barangkali itu aja kok ya kan. Nanti kalau terlalu panjang kita kembang kali. Nanti bingung orang itu. Baik Dok, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Iya. Salah satu lagi Goklas, itu coba dilihat dulu apa si F tadi. Ku tengok alisnya agak bagus. Iya. Baik Gok. Terima kasih Gok. Oke, terima kasih Bang Arai dan Bang Agus. Iya. Nah, itu tadi laporan dari pelapornya ya. Dia kan pakai hoodie, kemudian pakai tutup ini ya kan. Tapi dari sini ya kan agak sama sama si Bella tadi kau tengok. Mungkin dirias Bella. Ya, agak sama. Iya. Tapi ngomong-ngomong, saya izin buka masker Bang, ini lupa kita. Tadi ya kok apa yang bikin agak lepas pengap gitu. Ya izin ya, netizen ya. Udah 2 segmen kita pakai. Biasanya kami 1 segmen aja. Ini udah 2 ya. Tadi kesuran. Gara-gara apa tadi itu ya? Kosmetik. Kosmetik. Iya. Iya, baik. Ini kita lanjut ke berita Bella. Iya, Bella. Kita lanjut ke berita ketiga. Ya, berita ketiga kita
bergeser sedikit dari Medan, bukan sedikit nih, agak jauh nih. Jauh, lumayan jauh ini. 300 km. Ini ke Mandailing Natal yang kemarin itu dilanda banjir yang cukup besar. Berapa kecamatan semalamnya? 16 kecamatan merendam 16 kecamatan, tapi kata Bapak Gubernur cuma 2 ya kemarin ya. Dua desa mungkin maksud dia. Enggak. Yang ditinjau dia yang paling parah. Iya, 2 desa. Iya, mungkin dua desa atau 2 kecamatan yang berada di kawasan Pantai Barat. Gitu. Memang terisolasi. Oh, beliau ke situ ya? Iya, naik helikopter gitu. ya? Oke. Tapi kalau naik perahu, Pak, bisa Bapak tengok. Iya, helikopter itu ya, helikopter dari atas iya, ya. Ya, ini seputar respons Bapak Gubernur Sumut, Bapak Gubernur ya. Edi Rahmayadi yang menyebut bahwa banjir di Kabupaten Mandailing Natal itu terkait dengan kemungkinan terkait dengan tambang ilegal. Imbas dari pekerjaan penambangan ilegal di sana. Iya, tambang emas ilegal dan dugaan deforestasi hutan. Gitu. Perambahan hutan. Iya, berubah menjadi perkebunan sawit. Iya. Sawit dan kelapa. Kayaknya ada saham-saham pejabat mungkin banyak ya. Banyak di Madinah ya. Oh. Iya, betul. Dan itu diduga menjadi pemicu banjir gitu ya. Iya. Iya, ini ada videonya. Kita punya video yang menunjukkan bahwa bagaimana kondisi di sana, penambangan di sana itu bukan sekedar tambang-tambang tradisional biasa lah ya, enggak ya? Ini udah main pakai ekskavator ya. Bahwa itu tidak sekedar ucapan saja, tapi betul. Memang betul-betul faktanya itu seperti itu di sana. Coba kita lihat dulu videonya ini. Iya. Ya, ini agak lama kayaknya. Kayaknya Pak Cipai lagi sore kayaknya ngobrol. Jadi kurang monitor. Karena nonton Spiderman kemarin kayaknya. Iya. Ini kita lagi nunggu video pemutaran soal banjir ya. Tambang ilegal gitu. Jangan terputar pula video Spiderman. Iya, betul. Waktu orang itu selfie sama adik itu kayaknya. Oh iya. Ya, ini kita putar videonya. Oke. Ini adalah akhir cerita Sungai Jernih Sumber Penghidupan. Di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, sungai indah itu kini telah menjadi masa lalu, berganti gelombang coklat yang keruh. Tarian eskavator penambang emas di sungai ini seperti kekebalan kejahatan lingkungan yang tak mampu diadili. Sungai berubah bentuk, porak-poranda dikeruk 24 jam sehari tanpa jeda. Kita menyaksikan peradaban yang memilukan. Hukum merebah di sini, pemerintah abai. Bahkan kerusakan sungai sepanjang 22 km ini telanjang dipertontonkan. Petaka ini dimulai dari desa Tombang Kaluang hingga desa Simpang Gambir, kecamatan Linggabayu. Sepanjang 22 km inilah, eskavator mencincang badan sungai. Sialnya, efek dari pengerukan sungai ini terasa 33 km sungai yang bahkan tak ada aktivitas tambangnya. Lumpur mengubah wajah sungai hingga ke lautan. Nelayan Natal menjerit. Masyarakat yang selama ini bergantung pada sungai sebagai aktivitas rumah tangga terpaksa mengurut dada. Di hilir makan nangka, di muara terkena getah. Begitulah pepatah lama menggambarkan kisah pilu ini. Jalan lintas penghubung utama, penyambungan Natal di ambang putus. Perubahan bentuk sungai mengakibatkan abrasi di beberapa badan jalan. Ketika melihat ini, sungguh lengkap kehancuran dan kerusakan yang ditimbulkan. Sejarah akan mencatat, di bumi Mandailing Natal yang madani ini, tengah terjadi penghancuran hebat yang akan dinikmati anak cucu kelak. Bahwa untuk mewariskan sungai yang jernih saja, kita tak mampu melakukannya.
Pak, soal ada info bahwa banjir Madinah itu disebabkan oleh tambang ilegal yang ada di sana, Pak. Seperti apa, Pak? Apa langkah dari Polda Sumut? Ya, jadi terkait dengan hal itu, langkah kita saat ini adalah memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Itu langkah kita yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan berupa sembako, kebutuhan-kebutuhan sandang pangannya kepada masyarakat agar mereka tidak terlantar. Kemudian pemerintah daerah, TNI, Polri itu juga semuanya bahu-membahu untuk memberikan hal itu kepada masyarakat-masyarakat kita. Yang ketiga, terkait dengan adanya indikasi bahwa banjir itu diakibatkan adanya penambangan ilegal, tentu kita juga akan mendalami informasi tersebut, kemudian melakukan cross check di lapangan dan lain sebagainya, hal-hal terkait dengan penegakan hukum. Miris dengan kondisi yang terjadi di Mandailing Natar, bahwasannya begitu maraknya aktivitas tambang emas ilegal, tapi kayaknya pemerintah apa ya, entah pura-pura nggak lihat atau memang punya saham, nggak tahu lah ya. Kemudian juga adanya deforestasi hutan, di mana hutan dibabat habis sedemikian rupa sampai terjadilah longsor segala macam, dan pemerintah lagi-lagi ya memang menyalahkan hujan. Memang hujan selalu disalahkan, ya. Tapi tidak pernah, pemerintah tidak pernah bahkan melihat. Dalam dangdut pun selalu disalahkan hujan. Tapi memang ketika kita lihat ke Madinah itu memang sebagai orang sana, aku kan pernah di sana ya. Ya, ibu kan orang sana. Oh juga, iya betul. Orang sana. Jadi dulu ketika kita pulang kampung ke sana ya. Kebetulan di dekat-dekat situ juga tadi ya? di video yang tadi di Batang Natal kan, ya? Simpang Gambir. Jadi kalau kita jalan ke sana dulu itu sungainya itu jernih betul. Ya? Ini sekarang coklat kayak kopi susu, sama kayak Sungai Deli udah. Makanya sama. Makanya yang jadi pertanyaan, pemerintah daerahnya kemana? Iya. Apa ada setorannya? Padahal itu kan berlangsung di depan mata mereka. Iya, ini kan kacau ini kayak. Hutan-hutan juga seperti itu. Iya. Kalau kita naik darat itu kiri kanan itu memang masih hutan lah, nampak hutannya. Cuma hutannya kayak berapa kilo aja. Kalau kita naik apa tuh helikopter dari atas nampak hutannya cuma segini gitu. Yang sananya udah nggak hutan lagi, habis ya. Udah sawit dan kelapa. Siapa yang punya sawit ini ya? Siapa yang punya? Jago juga orang ini ya, merusak hutannya tapi nggak ditindak ya. Kuat ya. Kayaknya kuat ya. Tapi tadi dari Bapak tadi sedep ya apanya ya. Pak Kabid ya. Ya. Kita dalami gitu ya. Kita dalami kayak sumur ya. Iya. Berapa meter dalamnya? Mau sampai kapan ini didalami juga belum jelas ya. Padahal sudah terjadi cukup lama. Iya. Ini kita terhubung dengan reporter kita Bung Freddy Santoso. Ya, halo, Bang. Freddy, halo, selamat sore. Ya, selamat sore, Bang. Nah, ini tadi kan Kabid Humas menjelaskan bahwasannya Polda Sumut akan ikut mendalami, ya kan? Nah, bisa dijelaskan mendalaminya ini dalam hal seperti apa? Apakah akan diambil alih oleh Dirkrimsus atau berkoordinasi dengan Polres Madinah atau seperti apa? Ya, Bang. Jadi nanti Polda Sumut itu akan berkoordinasi dengan Pemprov Sumut, khususnya itu Dinas Kehutanan. Nantinya setelah menerima laporan atau ada indikasi-indikasi tersebut, nanti Polda Sumut itu akan turun, dan apabila memang benar ditemukan adanya atau banyak tambang-tambang ilegal itu, nantinya polisi akan mengambil langkah-langkah hukum karena itu merupakan merusak alam dan juga membahayakan masyarakat yang ada di sekitarnya itu. Nah, itu nanti yang khusus itu nanti itu akan diserahkan oleh kriminal khusus gitu, Bang, yang akan menjalankan proses itu, Bang. Apakah nanti Dirkrimsus akan memanggil bupati dan wakil bupati? Karena kan pimpinan daerah tentu harus tahu dengan kondisi alamnya kan gitu kan.
Apalagi ini di sana marak dengan penambangan. Ada nggak tadi pertanyaan ke sana? Ya Bang, kita lagi konfirmasi ke Deskrimsus soal ada tidaknya nanti akan dipanggil bupati, khususnya pemerintah tempat ataupun yang terlibat begitu Bang. Namun sampai sekarang ini belum ada jawaban, dan tadi keterangan baru sampai di situ Bang, karena memang polisi baru mendapat informasi adanya indikasi tambang ilegal menjadi penyebab banjir itu baru saja mendapat kabar setelah viral pernyataan Gubernur Sumatera Utara tentang ditemukannya indikasi ada bekas-bekas tambang atau tambang ilegal yang ada di sana gitu Bang. Baru dapat kabar gitu ya? Berarti Polda selama ini nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Kira-kira demikian ya? Apanya ya, bisa kita simpulkan berarti selama ini Polda tidak tahu bahwa di sana ada tambang ilegal ya? Iya. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Wah. Ya. Tapi Pantai Pijat tahu ya? Iya, Pantai Pijat tahu dia. Sedap nih kan gitu ya? Jauh-jauh. Iya. Oh gitu. Atau ini kayaknya terlalu jauh. Iya jauh mungkin ya. Kurang seksi juga. Iya. Betul. Ya mungkin nanti Freddy, saya agak susah berkata-kata memang kalau misalnya Polda Sumut sendiri baru mendapat kabar kan gitu kan. Saya juga belum bisa mau bertanya kali pun nanti jawabannya kan pasti sama ya, akan kita dalami gitu kan. Nah sekarang kan Polda Sumut sudah mendapat kabar gitu ya. Apakah sudah ada koordinasi dengan pemerintah pihak KLHK, Polres gitu ya? Madinah? Apakah sudah melakukan langkah sampai sejauh itu, Freddy, atau masih mendalami tadi seperti kata Bapak Kabid Humas ya, mendalami sumur. ya gimana Bung Freddy? Ya Bang, sepertinya Polda Sumut sudah berkoordinasi dengan Pemprov Sumut, khususnya KLHK dan juga Dinas Kehutanan terkait hal itu Bang, karena memang Gubernur Sumut juga langsung memerintahkan agar Dinas Kehutanan itu langsung meninjau lokasi dan mencari tahu kebenaran itu Bang, soal tambang ilegal dan beberapa pengerusakan deforestasi hutan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal Bang, gitu Bang. Baik Freddy. Baik Freddy, terima kasih banyak atas laporannya. Barangkali nanti bisa diperkaya pertanyaannya kan gitu kan. Karena sekarang Polda Sumut sudah tahu nanti langkah kedepannya apa, dan kapan, siapa saja yang dipanggil, apakah ada tim nanti yang diturunkan ke sana, kalau ada timnya siapa saja, kapan gitu kan. Kira-kira yang apakah ada perusahaan di sana yang perusahaan besar gitu kan, kecil, besar, sangat besar. Ya kan ada ya di Krimsus itu Sumdaling ya, sumber daya lingkungan ya. Itu subdit berapa itu ya? Saya lupa. Barangkali nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Mungkin itu saja Freddy. Ya kayaknya Freddy pun udah pura-pura gila ya. Banyak kali pertanyaannya. Udah kayak aku pejabatnya. Freddy pun pura-pura gila ya. Akan mendalami. Ya itu 3 berita. Yang pertama tadi menyangkut masalah perampokan yang dialami oleh Indah Khairani ya di depan kampus Dharma Wangsa Medan. Pelakunya ini adalah teman dari Indah sendiri bernama Muhammad Faris. Motifnya jelas, Muhammad Faris ingin menguasai harta benda korban gitu ya Bang. Terutama mobil dan gelang ya. Cincin. Cincin. Dan handphone. Dan kabarnya terakhir Muhammad Faris sudah diamankan gitu ya oleh petugas Satreskrim di Belawan gitu ya. Jauh juga dia kayaknya ya. Mau nyebrang kayaknya dia naik mobil. Oh iya. Iya, naik kapal feri kan. Malaysia ya. Iya. Itu berita yang pertama. Kemudian berita kedua tadi menyangkut masalah saling lapor. Iya. Yang pertama tadi juga penting untuk kita ikuti adalah soal perkopitannya tadi. Oh iya betul. Perkopitan duniawi. Sekarang kan sedang marak-maraknya isu Omikron. Iya betul. Apakah
Tapi katanya Omikron ini nggak berbahaya. Nggak katanya. Tante Kron yang berbahaya. Iya. Om kan tidak. Tante yang bahaya. Iya betul. Tante lebih berbahaya. Tante pemersatu bangsa. Tante Crown apa? Ya. Tante Crown. Crownnya itu CROWN ya. Crown mahkota. Iya. Nah itu kita perlu didalami lagi. Ya, itu kayak apa tadi? Iya. Perlu kayak Iya, nah itu perlu kita ini dalami lagi apakah memang betul dia terjangkit COVID, positif, ya, atau hanya gejala saja, gitu ya. Atau karena memang suhu badannya meningkat akibat gitu ya. ditikami 10 liang loh, lumayan banyak itu. Tapi tikam cantik. Ya TC. Nah, gitu ya. Sakit juga itu. Sakit lah bang, kan bolong. Kena cucuk. Silet ujungnya ya sakit ya kan. Apalagi pensil ya kan. Pensil. Kayak apa ya pensil ya? Apa John Wick? Iya betul. Itu berita pertama. Berita kedua tadi menyangkut saling lapor antara pengusaha kosmetik dengan seorang pekerjanya kurirnya ya berinisial F. Jadi F awalnya melaporkan Bella selaku pemilik kosmetik karena F merasa dia itu sempat disekap, dianiaya, pahanya disilet begitu ya. Kemudian Bella juga melapor karena apa? Karena menuding F melakukan pencurian uang begitu ya, Bang. Tanggung-tanggung ya banyak, 40 juta. Dan kasus ini sudah bergulir di Polrestabes Medan. Nah, ini kita berharap kasusnya bisa selesailah dengan baik gitu ya, antara F dan Bella, Bu Bella ya. Nah, kemudian berita yang ketiga tak kalah pentingnya menyangkut masalah banjir besar di Kabupaten Mandailing Natal. Wah, ini sangat harus menjadi perhatian ya, karena kalau dibiarkan ini akan merugikan banyak pihak ya, Bang. Iya, bukan hanya banjir ya, tapi juga penyakit ya kan. Iya, betul. Karena isunya kan banyak di sana, bayi-bayi yang lahir dengan tidak sempurna, tidak normal, karena terpapar dengan merkuri. Merkuri dari penambangan emas itu kan ada merkurinya ya. Nah, jadi itu yang memapar dari bayi-bayi dari pekerja di sana, terutama yang tambang-tambang ilegal. Iya betul. Iya. Jadi seperti video yang sebelumnya kita saksikan ya kan, bahwasannya memang kondisi Mandailing Natal saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja begitu ya, Bang. Pertama, mari kita soroti soal tambang emas ilegalnya dulu. Seperti yang Bang Agus bilang tadi, tambang emas ilegal yang awalnya dikelola secara tradisional sudah dilakukan secara besar-besaran menggunakan ekskavator, kemudian menggunakan merkuri sampai ada bayi yang lahir cacat begitu kan, Bang. Nah, dampak dari keberadaan tambang emas ilegal ini sangat merusak, daya rusaknya sangat tinggi begitu, Bang. Sebagaimana kajian dari aktivis-aktivis lingkungan kemarin itu, dia itu 22 km itu aliran sungai rusak, kemudian dampaknya pada kawasan yang 33 km jaraknya. Kenapa demikian? Karena air yang mengalir dari awal di hulu, tempat pengorekan itu mengalir sampai ke hilir hingga ke laut. Jadi sepanjang hulu sampai hilir itu airnya berwarna coklat. Kemudian sudah diduga tercemar dengan merkuri begitu kan, Bang. Makanya banyak waktu itu anak-anak lahir dalam keadaan cacat begitu kan, dan betul. Dan kemudian sekarang ini hasil tangkapan nelayan di laut itu berkurang, jauh berkurang, ekosistemnya rusak begitu kan, karena habitat dari ikan itu rusak akibat tadi pencemaran dari dugaan adanya limbah dari pengelolaan tambang emas ilegal ya kan. Dan kita juga merasa heran sebenarnya, tambang ilegal ini kan sudah terang-terangan gitu, besar. Dia gitu sudah kan berlangsung bertahun-tahun. Iya. Pak Bupati dan Wakil Bupati yang sekarang itu sudah tahu sebenarnya. Sudah tahu. Iya. Kenapa nggak ditindak gitu? Ibu Bupati kan sempat kemari. Oh iya betul. Dan itu sempat kita tanyakan. Jawabannya mendalami juga lah. Mendalami ya, lama ya mendalaminya ya. Iya sudah tahu, pastilah sudah tahu. Ya. Orang kita aja sudah tahu di sini kok, masa mereka yang di sana nggak tahu kan? Secara logika kan seperti itu. Iya betul. Nah itu menyangkut
tambang emas nih Bang, ilegal. Kemudian soal deforestasi hutan di sana, hutan dibabat habis, dialih fungsikan menjadi perkebunan sawit. Ya. Ada juga karet, ada nggak ya? Karet. Tapi sepertinya sawit ya yang mendominasi ya. Kelapa sawit. Kelapa dan kelapa sawit. Itu beda. Oh, betul. Jadi hutan itu banyak dibabat sebagaimana video dari dan satu lagi aktivis tadi ya Bang. Apa sarang Bang? walet. Oh, betul. Jadi kan di hutan itu kan banyak gua. Jadi di dalam itu sarang walet. Sarang walet sekarang. Jadi habitat gua yang alami itu sudah tidak ada berubah ya. Makanya harimau pada masuk kampung semua. Betul karena hutannya dibabat, dijadikan perkebunan sawit gitu ya. Hutan dibabat. Sungainya sudah coklat dan diduga beracun. Merkuri kan beracun. Nah, kemudian gua-guanya juga sudah hilang. Sudah hilang. Apa enggak mau kemana lagi harimau itu? Apa yang mau diwariskan orang-orang tua di Madinah ini? Apa kira-kira yang mau diwariskan? Seperti tadi di video tadi kan ditunjukkan, sedangkan kita menjaga sungai aja kita tidak bisa. Kita tidak bisa gitu ya. Apa memang orang-orang di Madinah ini ingin mewariskan bencana sama anak cucunya? Dan apakah pemerintah daerah juga ingin begini gitu? Sebenarnya bukan orang Madinah sih, bukan? Iya, orang luar pendatang itu kayaknya ya. Tapi heran. Orang Madinah juga, cuma saya heran gitu Bang. Sejak banyak sebenarnya kasus yang sudah terjadi di Madinah itu beberapa tahun silam, tapi sampai sekarang nggak ada tindakan nyatanya gitu. Nggak ada. Nah ini kemana gitu? Ya kan penegak hukumnya ini saya ngomong begini karena memang pertama merasa penasaran, kedua merasa kesal juga Bang. Walaupun saya bukan orang sana, tapi ketika melihat rusaknya kan alam Madinah itu ya perbatasan di Sumatera Barat. Harimaunya kan sering pindah-pindah. Iya merantau merantau. Karena di Madinah kalau lapar udah nggak bisa lagi sekarang. Nggak mungkin makan buah sawit kan. Makanya dia pindah ke sana. Sumatera Barat gitu ya kan. Udah pandai bahasa Minang. Bisa sikit-sikit. Betul. Dari mana? Madinah. Iya, tapi itu Bang, ini soal kerusakan lingkungan ini perlu jadi sorotan. Pasti dong. Pak Gubernur sudah tahu kan gitu. Dan sudah bilang ya. Sudah bilang bahwasanya ada indikasi dugaan tambang emas ilegal. Kemudian ada dugaan penebangan hutan. Nah, ini akan kita tagih pertama kepada Pak Gubernur. Saya yakin dan percaya Pak Gubernur bisa mengatasi inilah ya kan. Apalagi Pak Gubernur kan jenderal ya kan, bisa lah bereskan ini soal pertama soal masalah tambang emas ilegal, perkebunan sawit liar ya kan yang merubah alih fungsi lahan, dan KPK sebenarnya bisa melakukan pengusutan. Sama halnya Kejaksaan Sumut kan sedang mendalami dugaan mafia tanah di Langka, di Deli Serdang. Nah itu kan juga alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit begitu Bang. Oh yang di Deli Serdang dan di Langka. Iya, mafia bersembunyi di balik koperasi gitu kan. Nah, ini juga harus diusut lah ya kan. Memang Madinah ini sebagai sebagai tempat yang menjadi sorotan saat ini karena bencananya sangat luar biasa Bang. Apalagi kita lihat tadi videonya, ini sungguh sedih sebenarnya karena apalah yang mau diwariskan ke anak cucu? Apa memang mau mewariskan bencana? Apa gitu karena kan? Madinah ini tempatnya terlalu jauh di sana ya? Menurut saya enggak juga sih. Tidak terpantau gitu oleh pusat di sini di Sumatera Utara. Iya, karena sudah Pak Gubernur Kapolda sudah ke sana ya, tentu harus terjadi pembiaran ya. Pembiarannya sangat berlalu-lalu. Iya, makanya ini saya kalau bertemu dengan Bupati Madinah, kalau nanti sekiranya video ini ditonton oleh Bupati Mandailing Natal, saya ingin bertanya, Pak, kenapa kok keberadaan tambang ini nggak ada penindakan misalnya? Kalaulah tambang ini mengatasnamakan investasi, apakah membiarkan? Sudah tahu kok, Ray, sudah tahu, karena kan ini ada di dalam janji kampanye mereka berdua. Nah, makanya saya mau tanya nanti kemana Pak, janjinya gimana ini gitu kan? Dan saya yakinlah kepada Wakil Bupati yang muda kan gitu kan? Ya Bu Atika namanya ya Bu, tolonglah Bu, ini Bu, Ibu kan orang muda ya kan? Ibu punya visi dan misi yang bagus lah gitu kan?
Ya kan, bagaimana misalnya kalau nanti tambang ini ditutup, ya carilah solusi lain bagaimana untuk mengalihkan masyarakat untuk bisa bekerja yang lain gitu kan. Masa sih iya dibiarkan lingkungannya rusak, terus anak cucunya keracunan karena diduga penggunaan bahan merkuri yang berlebihan gitu kan Bang. Bayi yang lahir dengan mata satu gitu ya. Kan dari sana, kan? Iya, yang tengkorak kepalanya tidak ada. Wah, ini kasus-kasus seperti ini sebelumnya pernah terjadi di Jepang gitu ya, tragedi Minamata ya Bang. Tapi ya gitu-gitu terus kan, nggak ada gitu langkah konkretnya. Nanti kalau kita bilang pemerintah nggak beres, tersinggung gitu kan. Tapi faktanya inilah faktanya kan gitu kan. Ya mungkin aktivis-aktivis lingkungan udah bisa lah buat petisi ya. Untuk juga aktivis lingkungan. Makanya harus dijor gitu, jor-joran gitu. Iya. Apa ya? Iya. Kalau haji mumpung ya inilah haji mumpung yang memang harus untuk bagus gitu kan, untuk yang positif, untuk yang bagus gitu. Dan Polda Sumut nanti kita tagih juga bagaimana Pak gitu kan, karena mohon maaf sering kita dengar akan kita dalami, akan kita dalami, tapi faktanya sudah di depan mata. Iya. Tinggal undang saja sepertinya kan gampang. Panggillah semua. Para bupatinya panggil, aktivis lingkungannya panggil. Mana datanya? Data kan gitu kan jelas ya kan? Kita kan dapat data dari mereka. Iya betul. Bang apa itu ya? Kemarin ya. Iya, BEM. Nggak apa-apa, pakai saja. Gitu kan. Makanya. Ya marilah ini kenapa kita ngomong gini dan saya sangat berapi-api Bang karena melihat kondisi yang cukup memilukan begitu Bang. Kayak kata kawan kita kan ini banjir belum sampai ke halaman kantor bupati. Betul. Makanya mereka masih diam aja. Kalau udah terendam kantor bupati baru sibuk ya. Iya, dibilang juga sama teman-teman netizen bahwasannya penambang itu mengorek dalam sungai dan hasil uangnya untuk membangun rumah bertingkat. Ketika rumah bertingkatnya berdiri dan banjir terjadi, dia santai duduk di lantai 2 melihat banjir. Iya gitu. Iya kan? Begitu. Nah ini harus jadi perhatian lah. Ya itulah Bang. Ini saya agak sedikit kesal melihat kondisi yang terjadi karena semua kan akan kita dalami, kita baru dengar. Nah ini karena sudah semua sama-sama dengar, sama-sama tahu, marilah kita jagalah lingkungan ini. Karena kalau lingkungan tidak dijaga, apa yang mau kita wariskan ke anak cucu? Nggak mungkin kita mau mewariskan bencana. Ya mungkin itu saja Bang. Selamat sore Medan kali ini. Kalau terlalu panjang nanti dikiranya saya anggota dewan kan. Paling kita cuman udah ada partai yang mau apa enggak? Belum. Udah ada partai yang mau minat? Belum. 2 tahun lagi nih. Saya nggak akan jadi apa. Jadi jurnalis saja yang tetap. Ya jadi jurnalis tetap bisa menyuarakan aspirasi rakyat gitu kan, ya kan? Iya. Nggak ada duitnya. Baik. Anggota dewan kicon dapat uang. Dapat duit ya. Iya betul. Dapat telepon kita. Iya. Kau vokal kali. Oke. Ya, terima kasih. Baik itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang berkenan kami juga mohon maaf ya. Kalau ada juga kritik-kritik yang tajam itu sebenarnya untuk membangun. Terima kasih sekali lagi buat para netizen. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.